Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, munculnya uban memang terjadi karena faktor usia yang semakin tua. Tidak hanya faktor usia saja, stres juga bisa menyebabkan timbulnya uban di kepala. Maka dari itu tumbuhnya uban mungkin tidak bisa kita hindari, tapi mungkin bisa kita perlambat dengan hidup sehat dan pikiran yang tenang. Dalam Islam ternyata terdapat larangan dalam mencabut uban. Dibuktikan dari sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Daud sebagai berikut. Janganlah mencabut uban. Tidaklah seorang muslim yang memiliki sehelai uban, melainkan uban tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Abu Daud. Bagi beberapa orang beranggapan bahwa uban dapat merusak tampilan rambut. Selain itu juga banyak beranggapan bahwa uban merupakan salah satu tanda bahwa dirinya sudah tua. Maka dari itu banyak yang mencabut uban demi penampilan seperti masih muda dan tidak terlihat tua. Di samping itu mungkin juga uban dicabut demi terlihat segar serta percaya diri dalam berpenampilan. Rambut putih atau uban dalam dunia kesehatan disebabkan karena kadar melanin yang kurang, yaitu pigmen yang memberikan warna dalam rambut, dan melanin yang terkandung dalam setiap orang berbeda-beda. Maka dari itu mengapa sebab dari orang yang masih mudah sekali keluar uban meskipun masih umur seperempat abad. Bahkan banyak juga yang sudah berusia setengah abad namun belum memiliki uban sama sekali. Alasannya ilmiah, yaitu kadar melanin yang ada di setiap orang memanglah berbeda-beda. Di sisi lain, uban juga bisa tumbuh jika seseorang itu kekurangan vitamin B. Selain mencabut uban adalah hal yang dilarang dalam agama, mencabut uban juga bisa membahayakan kesehatan kita. Mencabut uban yang terlalu sering dapat mengganggu syaraf yang terdapat di bawah kulit kepala. Jika kita mencabut uban secara paksa, maka akan mengganggu kerja syaraf pada otak. Dengan adanya gangguan saraf pada otak, maka akan menghambat perjalanan atau kerja melanin sebagaimana fungsinya. Maka dari itu banyak yang bilang jika satu uban dicabut, maka akan bertambah banyak karena jika dipandang dari segi medis yang logis, karena pigmen melanin yang terhambat. Sebagai umat muslim yang taat, kita harusnya menjalani kehidupan sesuai syariat Islam, sesuai petunjuk Rasulullah demi mendapatkan ridho Allah. Salah satunya yaitu tidak mencabut uban. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. Tidaklah seseorang memiliki sehelai uban dalam Islam dia muslim, melainkan setiap ubannya akan dihitung sebagai suatu kebaikan dan akan meninggikan derajatnya. Hadis riwayat Baihaqi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, janganlah mencabut uban, karena uban adalah cahaya pada hari kiamat. Siapa yang memiliki sehelai uban dalam Islam dia muslim, maka dengan uban itu akan dicatat baginya satu kebaikan. Dengan uban itu akan dihapuskan satu kesalahan. Juga dengannya akan ditinggikan satu derajat. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sahabat yang beriman, dari sini kita mengetahui bahwa uban memanglah baik adanya. Kita sebagai umat Islam yang memang wajib mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, kita memang dilarang untuk mencabut uban. Karena pada dasarnya uban akan menjadi cahaya pada hari kiamat nanti. Sudah sepantasnya kita umat Islam membiarkannya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, saat berkendara, resiko menabrak kendaraan lain atau menabrak orang lain pasti ada. Tak hanya resiko menabrak pengendara lain, hewan pun terkadang turut menjadi korban tabrakan. Salah satu hewan yang sering tertabrak oleh para pengendara adalah kucing. Khusus kucing, ada salah satu mitos yang sering beredar di masyarakat bahwa siapa saja yang menabrak kucing maka ia akan tertimpa oleh kesialan. Benarkah demikian? Di kalangan masyarakat Indonesia, kucing memiliki mitos tersendiri. Sejak zaman dahulu, banyak orang-orang yang mengatakan bahwa menabrak kucing hingga kucing tersebut tewas akan menyebabkan kesialan pada diri sang penabrak. Hingga masa kini, mitos kuno tentang kesialan akibat menabrak kucing pun masih dipercaya oleh banyak orang.
Mereka banyak yang mempercaya hal tersebut tanpa mengetahui apa alasan atau fakta yang sebenarnya tentang menabrak kucing. Lalu bagaimanakah pandangan Islam terkait mitos lama tersebut? Sesungguhnya kucing memang merupakan hewan kesayangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada para sahabat bahwa kucing hendaknya disayangi seperti menyayangi keluarga sendiri. Sebab Allah akan memberikan pahala apabila umat Islam menyayangi dan memelihara kucing. Tak hanya itu, hukuman bagi mereka yang gemar menyakiti kucing pun amatlah serius. Sebagaimana dikisahkan dalam sebuah hadis, ada seorang wanita yang tidak pernah memberi makan kucing peliharaannya. Wanita itu pun tidak melepas sang kucing dari kandangnya untuk pergi mencari makan sendiri. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakan bahwa wanita tersebut kelak akan mendapatkan siksa di neraka akibat kejahatannya terhadap sang kucing. Dalam hadis tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing yang dia ikat dan tidak diberikan makan, bahkan tidak diperkenankan makan binatang-binatang kecil yang ada di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang wanita yang diazab karena seekor kucing. Dia kurung seekor kucing sampai mati, sehingga dia masuk neraka. Dia tidak memberikannya makan, tidak pula minum, dan tidak dilepaskan sehingga bisa makan binatang melata di tanah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terlebih kucing bukan merupakan hewan yang dibolehkan untuk dibunuh jika mengganggu. Pasalnya, dalam Islam ada beberapa hewan yang boleh dibunuh jika hewan itu mengganggu atau mengancam keselamatan kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis berikut, 5 hewan yang semuanya jahat atau mengganggu boleh dibunuh walaupun di tanah suci: burung gagak, burung hering, anjing yang suka melukai, kalajengking, dan tikus. Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, hewan yang tidak mengganggu seperti kucing sesungguhnya tidak boleh untuk dibunuh. Tak hanya kucing, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarang membunuh hewan-hewan yang tak mengganggu tidak untuk dikonsumsi, seperti yang disebutkan dalam hadis berikut. Jika ada orang membunuh seekor burung atau yang lebih kecil dari itu tanpa alasan yang benar, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban hal itu kepadanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa haknya?" Dia sembelih untuk dimakan, tidak mematahkan lehernya kemudian dibuang. Hadis riwayat Nasai. Lalu bagaimana dengan hukum menabrak kucing? Rupanya apabila menabrak kucing disebabkan oleh ketidaksengajaan, maka sang penabrak tidak akan menanggung resiko apapun. Sebagaimana Allah berfirman, "Tidak ada dosa bagimu untuk perbuatan yang kamu tidak sengaja, tetapi yang ada dosa apa yang disengaja oleh hatimu." Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Meskipun demikian, orang yang menabrak kucing hendaknya menguburkan kucing tersebut dengan selayaknya. Tujuannya yaitu agar bangkai kucing tersebut tidak mengganggu orang lain. Selain itu, yang dipermasalahkan adalah kesengajaan kita membunuh kucing. Kita juga perlu berhati-hati agar tidak menganggap bahwa semua yang terjadi pada kita itu karena kucing yang terbunuh atau tertabrak. Pasalnya, ini bisa menjadikan kita syirik karena menganggap kucing sebagai pembawa bencana. Sahabat yang beriman, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah tidak akan tertimpa bencana kita jikalau dalam tanda kutip tidak sengaja menabrak kucing. Namun kita juga harus menguburkannya sekaligus kita belajar bertanggung jawab apabila kita sudah melakukan kesalahan yang tidak disengaja. Akan tetapi apabila disengaja menabrak kucing, tanpa berpikir panjang Allah juga akan membalaskan perbuatan buruk kita itu. Semoga bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.